Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada seluruh trainer komunitas kerdus, yang saya hormati para peserta workshop online zero waste pada siang hari ini. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nani Hidayati, saya dari komunitas kerdus yang pada siang hari ini diamanai untuk memberikan materi tentang pembuatan akun EcoBrick dan log EcoBrick. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, Bapak Ibu semua sudah membuat EcoBrick semua ya. Dan mungkin ada yang sudah punya akun, ada juga yang belum punya akun. Bagi yang sudah punya akun nanti bisa melanjutkan atau mengikuti, sedangkan yang belum punya akun bisa kita belajar bareng untuk membuat akun. Tampilan untuk pembuatan akun yang dulu sama sekarang memang agak beda ya, tapi sebetulnya intinya sama saja dengan step by step yang ada tambahan untuk plastic transition ya. Langsung saja saya jelaskan tentang pembuatan akun EcoBrick. Pertama-tama kita buka Google atau pakai web internet juga boleh ya. Pastikan bahwa koneksinya lancar ya. Setelah itu kita akan ketik ecobrick.com ya, tanpa pakai CK, tanpa pakai spasi. Jadi langsung seperti ini kita enter ya. Kita tunggu, memang ini agak lama, prosesnya agak lama ya. Ya, untuk tampilan awal dari EcoBrick kurang lebih seperti ini ya. Ada tulisan EcoBrick, terus ada gambar bumi yang hijau di mana tulisannya "Let our plastic out of the biosphere". Kemarin di sebelum pembuatan EcoBrick dijelaskan juga tentang plastik lingkungan dan biosfer, sehingga di sini tetap kita pakai kata-kata biosfer. Terus di sini ada daftar sama sign-in. Daftar itu bagi yang belum punya akun, sedangkan sign-in itu bagi yang sudah memiliki akun ya. Terus di bawah sini ada tulisan breakpoint sama plastik authentic assessment-nya. Terus di sini ada pilihan bahasanya. Misalnya pingin bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, bisa di sini ada pilihannya, tinggal diklik saja ya. Karena di sini kita bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia aja ya semuanya ya. Di sini alhamdulillah semuanya sudah bahasa Indonesia ya. Terus di sini ada beberapa menu yang bisa kalian buka. Misalnya pingin tahu lebih lanjut tentang EcoBrick di Wikipedia, dukungan EcoBricker, dukungan pelatih, enterprise, dampak ekologis bagi kami ya. Itu semuanya ada, bisa diklik. Namun karena siang hari ini kita akan belajar tentang pembuatan akun, saya tidak akan menjelaskan ke situ, tapi saya akan menjelaskan langsung ke akunnya, pembuatan akun. Oh iya, selain itu di sini juga ada menu ya, ada garis 3 ini. Ini bisa untuk membuka menu-menu yang bisa dicari pada EcoBrick ya. Misalnya ada layar utama, EcoBrick saya, log EcoBrick, tolong validasi, pencarian, toko regen, kursus, pesan saya, offset plastik, community, dan lain sebagainya. Oke. Ya. Jadi di sini EcoBrick itu bukan sebagai awalnya, tapi EcoBrick ini sebagai solusi dari plastik transition yang ada di bumi ini. Jadi yang pertama kita lakukan, tetap kita harus kurangi konsumsi plastik kita ya. Usahakan seminim mungkin kita tidak menggunakan plastik ya, kecuali kalau memang terpaksa. Misalnya kayak belanja online itu kan memang dari sananya, tapi ketika kita ada di rumah tangga, kita usahakan seminim mungkin kurangi konsumsi plastik kita ya. Terus hindari penggunaan barang yang menggunakan plastik ya. Kita coba gunakan dengan barang-barang organik ya, sehingga kita lebih sehat dan bisa dengan cara bertanam. Itu salah satu contohnya ya, untuk mengurangi plastik dan mengurangi
konsumsi kita. Oke, kita lanjut saja. Sebelum kita membuat akun, kita klik dulu daftar ya, karena kita mau mendaftar ya. Tampilan untuk daftar seperti ini ya. Misalnya di sini ada nama sama nama pertama dan terakhir. Misalnya nama pertama saya tulis misalnya anggrek ya, misalnya anggrek, atau saya tulis misalnya anggrek purnama gitu ya, contoh saja anggrek purnama. Dan emailnya misalnya anggrek gitu ya, anggrek@gmail.com. Kata sandinya misalnya saya tulis purnama, yang mudah saja ya, biar mudah diingat. Terus hati-hati penggunaan huruf kapital sama huruf kecil, karena itu akan berpengaruh terhadap sandi ya. Kata sandi sama konfirmasi sandi harus sama. Setelah itu kita lanjut ke di sini, ketikkan kata ekobrik. Yang diminta adalah kata ekobrik, jadi harus plug seperti itu. C-nya juga harus kecil, semuanya harus kecil, tidak ada yang kapital, harus plug seperti itu persis ya, tidak usah dikasih tanda petik. Setelah itu kita bisa centang kotak yang ada di sini, intinya bahwa kita setuju dengan persyaratan layanan dari Gobrik. Kita centang dan kita klik daftar. Kita tunggu prosesnya. Misalnya Bapak Ibu semua ingin nge-save username dan password, bisa, biar tidak lupa, bisa di-save. Misalnya tidak, ya berarti tidak. Karena di sini saya sudah nge-save punya saya sendiri atas nama Nani, saya tidak akan menge-save akun yang lain ya. Jadi ini saya klik never atau saya tutup di sini aja. Terus di sini ada kata-kata selamat datang Nani ya. Setelah itu kalian bisa pilih bahasanya. Misalnya mau bahasa Indonesia, di sini boleh. Mau bahasa Belanda, bahasa Inggris, silakan disesuaikan. Negara juga bisa kalian pilih, misalnya negara Indonesia, silakan bisa. Terus selain itu kalian bisa klik jenis kelaminnya, misalnya jenis kelamin perempuan atau laki-laki, silakan bisa dipilih sendiri. Terus di sini ada pengantar email ke Ekobrik. Kalau misalnya pingin setiap waktu dikirimi email dari Ekobrik, silahkan diklik. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Terus apakah Anda terlatih dalam lokakarya Global Ekobrik Alliance? Karena saya dulu pernah ikut ya. Waktu itu pelatihnya Teh Kori Pamela. Jadi saya klik dan di sini ada pilihannya Teh Kori Pamela. Kalau misalnya nanti dengan di sini, misalnya ada nama saya atau namanya Bu Yani, itu diklik ada ya, bisa ditulis di sini karena kita memang yang tertulis di sini hanya trainer-trainer saja. Kalau sudah ditulis, diketik atau pilih, kita bisa lanjutkan. Nih, klik selanjutnya. Ya, kalau sudah di sini ada pilihan provinsi di mana Anda tinggal, misalnya saya pilih di Jawa Tengah, saya klik Jawa Tengah. Oke, terus kita klik selanjutnya. Ya, terus kita pilih kotanya. Nama kotanya apa? Misalnya kan kita pilih misalnya kota Kendal, kita klik Kendal. Kalau misalnya di sini belum ada kotanya, mau ditambahkan, silahkan bisa ditambahkan. Kalau sudah ada, tinggal pilih saja. Terus klik selanjutnya. Ya, setelah itu kita bisa pilih Ekobrik with your komunitas. Jadi dalam Ekobrik itu ada juga namanya komunitas sama proyek ya. Komunitasnya misalnya
di Kendal itu ada komunitas kerdus, atau dari kalian besok ingin membuat komunitas tersendiri ya di lingkungan kalian, boleh, nanti bisa ditambahkan komunitasnya di sini. Tapi kalau misalnya sudah ada, tinggal diketik aja, nanti di sini ada pilihannya. Tapi kalau belum, bisa ditambahkan. Misalnya di sini saya komunitas kerdus, bisa klik komunitas kerdus ya kan. Setelah itu akses your plastik, kita klik ya. Setelah akses your plastik diklik, kita akan mengetahui nilai dampak plastik 2021 saya ya, dimana di sini masih dalam untuk mengetahui ya skor dari plastik transisi. Di sini plastik transisi ini dalam satu keluarga, misalnya dalam rumah saya atau keluarga saya itu ada berapa orang sih? Di rumah saya itu ada 5 orang, saya sama suami saya beserta 3 orang anak saya, meskipun anak bayi, anak kecil tetap dihitung. Terus di sini apakah ada orang lain di rumah Anda memiliki akun Gubrik? Sementara tidak ada. Kalau misalnya ada, ditulis ada, kalau belum ada ya belum ada. Terus diklik berikutnya. Ya, setelah di sini ada konsumsi plastik rumah tangga Anda. Plastik rumah tangga Anda di sini bisa diklik ya. Berapa menurut penelitian terbaru rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi sekitar 2,91 kg per bulan plastik tiap bulan. Nah, di sini bisa diketahui nanti, oh kira-kira kita berapa sih sama rata-rata orang Indonesia, lebih banyak atau lebih sedikit, gitu aja. Terus di sini apakah baru-baru ini menimbang konsumsi plastik bulan rumah tangga Anda? Misalnya belum, karena saya memang bulan ini belum sempat untuk membuat ekobrik ya. Sudah membuat tapi belum selesai dan belum sempat untuk ngelok. Ya, jadi saya tulis belum, gitu ya. Terus yang di sini ada lakukan sedikit perkiraan ya, Anda bagaimana konsumsi plastik Anda dibanding dengan orang-orang di negara Anda. Misalnya saya tulis 10%, karena saya ekobriknya memang belum dapat, tapi saya berusaha untuk mengkonsumsi dan mengurangi jumlah plastik yang saya gunakan. Terus di sini ada presentasi dari plastik yang di-recycle. Saya gunakan di sini 20%, karena saya juga coba menggunakan tumbler ya ketika saya kerja ya, sehingga mengurangi jumlah plastik. Terus kadang saya juga membawa box makanan juga ya, untuk mengurangi plastik yang ada. Terus diklik menilai dampak abu-abu. Nah, ya konsumsi plastik Anda terhitung ya kurang lebih seperti ini, 1,46 kg plastik per bulan. Berarti saya masih di bawah rata-rata, karena dari rata-rata di orang Indonesia itu 2,91, berarti saya masih di bawah rata-rata. Contohnya seperti itu ya. Di rata-rata 5 orang rumah tangga di Indonesia ini juga berarti rumah tangga telah menghasilkan kira-kira 16,06 kg setahun, ini di tahun 2021 tentu saja. Terus kita klik berikutnya. Dampak plastik hijau 2021 Anda telah dihitung ya, dan kurang lebih 0,29 kg saya berhasil untuk merecycle plastiknya ya. Dari situ kita udah tahu plastik transisinya, skor plastik transisi seperti itu. Dan nanti untuk lebih jelasnya bisa tentang plastik transition akan dijelaskan lebih detail sama Ibu Novita pada sesi ketiga ya. Kita menyelesaikan dulu ya. Ya, kita akan tahu ini dari skornya ya. Misalnya punya saya 2%, nanti punya Bu Novita banyak sekali, karena Bu Novita memang top ya, top untuk komunitas kerdus dunia juga tentang ekobrik ya. Di sini tertulis juga rumah tangga Anda menambahkan plastik ke biosfer. Itu yang saya harapkan selalu seperti itu. Terus di sini ada keterangannya lock ekobrik atau beli offset. Di sini ada pilihan, misalnya kita mau lock ekobrik atau beli offsetnya. Ya, itu nanti juga akan dijelaskan oleh Bu Novita. Mungkin itu aja dari saya untuk pembuatan akun dan sedikit tentang konsumsi plastik di rumah. Saya akan lanjutkan tentang lock ekobrik.
Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.